Oke ya Adik ya, jadi ini adalah materi kita yang harusnya dibahas hari ini ya, yaitu MapReduce bagian 2. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya itu sebenarnya hanya studi kasusnya saja Adik ya. Kalau misalkan di yang sebelumnya tadi kita MapReduce bagian 1 kita membahas tentang studi kasusnya itu adalah word count atau menghitung jumlah kata dalam suatu file teks. Di sini saya contohkan lagi studi kasus yang berbeda ya, yaitu yang nantinya tentang counting ya. Nah, sorry, yang statistics ya. Jadi kita punya MapReduce design pattern yang ada tiga itu ya, filtering, summarization, aggregation, atau structural. Di dalam summarization kita punya counting, min, max atau statistik ya, sum, min, mode, median nah, atau indeks dan seterusnya. Ya, maka nanti di sini saya akan mencontohkan ya, akan menjelaskan bagaimana caranya membuat studi kasus yang lain ya, yaitu dengan menggunakan contoh yang sum ya. Nah, jadi nanti kita akan menghitung jumlah pendapatan dari setiap kota yang saya tunjukkan di ilustrasi eh, pemrosesan paralel ya. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Oke, ini adalah karakteristik MapReduce Job ya. Jadi MapReduce Job itu nanti program yang dijalankan di Nimnode ya. Nah, tapi boleh juga tidak di Nimnode asalkan komputernya bisa terhubung dengan cluster atau Nimnode ya. Jadi, misalkan adik-adik mau jalan MapReduce Job nih, tapi nggak mau di Nimnode, boleh, boleh ya. Asalkan sampean punya komputer lain atau VM lain yang bisa connect ke semua data node dan connect ke semua Nimnode yang ada di cluster. Itu bisa juga kalau nggak mau di Nimnode. Nah, terus kemudian dia berupa program Java yang dikompil menjadi jar. Nah, terus kemudian nanti eksekusinya menggunakan perintah Hadoop jar, bukan menggunakan Java jar. Dia dieksekusi menggunakan runtime apa namanya Java yang ada di dalam Hadoop. Terus kemudian untuk membuat MapReduce job kita butuh setidaknya tiga ya. Ada kelas yang menjadi mapper, kelas yang menjadi reducer, dan nanti kelas yang memanggil mapper serta reducernya. Terus kemudian nanti input yang akan diproses itu harus bentuknya berupa key value pair. Ya contohnya Surabaya 100, Malang 200, Jakarta 1000 ya. Nah, kemudian nanti output akhir yang dihasilkan nanti akan berupa file yang ada di cluster dan biasanya namanya part 00000 ya. Kemudian dia filenya itu nanti juga bentuknya dia berupa key value pair ya. Oke, komponen program kita punya mapper class nanti yang jadi mapper, kemudian reducer class yang jadi reducer, kita punya main class yang memanggil mapper dan reducer. Terus kemudian nanti di dalam mappersnya tadi harus punya metode namanya map, di mana dia nanti akan menghasilkan intermediate results yang berupa key value yang nantinya akan dilempar, di forward ke metode reduce ya. Nah, kemudian di metode reduce dari kelas reducers nanti kita akan mengolah key value yang datang dari mapper untuk mendapatkan hasil akhir. Nah, kemudian juga jangan lupa di dalam program MapReduce nanti kita pakai tipe data khusus untuk mendefinisikan key value-nya tadi. Ya, kalau kita butuh data string kita pakai tipe data teks ya. Terus kalau misalkan kita butuh selain teks kita pakai XXX writable ya. Bla 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 writable bisa in writable, float writable, long writable dan seterusnya ya. Baik, kalau secara umum kita gambarkan adanya suatu anatomi suatu MapReduce job sederhana. Ini kita gambarkan pakai kelas diagram. Itu kan seperti ini ada ya. Kita punya kelas APP nanti manggil custom mapper dan custom reducer, di mana custom mapper dan custom reducer itu sama-sama mengextend ya suatu kelas yang namanya MapReduce base. Dan mapper nanti dia akan mengimplementasikan suatu interface yang bernama mapper ya, di mana interface mapper ini punya metode map, sehingga custom mapper harus juga mengimplementasikan metode yang namanya map ya. Kemudian custom reducer ini juga begitu, dia mengimplementasikan suatu interface yang namanya reducers. Di interface reducer dia punya metode namanya reduce, sehingga custom reducer dia harus juga punya metode namanya reduce ya. Nah, secara umum seperti itu kondisinya, visualisasinya ya. Baik, berikutnya pengkodean MapReduce job-nya tadi untuk kasus yang kedua ini ya. Nah, ini sudah saya jelaskan di bagian yang pertama. Jadi sampean tetap nanti ya studi kasusnya apapun, tetap setidaknya sampean akan butuh dua dependensi itu ya. Jadi org apa aja Hadoop Hadoop Core dan org apa aja Hadoop MapReduce Client Core ya. Nah, nanti adik-adik bisa menambahkan dependensi-dependensi itu menggunakan Maven dengan mudah ya. Kemudian nanti adik-adik pakai IDE supaya bisa lebih mudah ya. Yang saya contohkan adalah IntelliJ IDEA. Nah, kemudian nanti eh,
Java-nya nanti harus dikompil jadi jar dan dikirim ke Nimnode ya biar bisa dieksekusi di sana ya. Nah, ini alur kerjanya dalam membuat MapReduce job, adik bisa tulis source code-nya, terus kemudian compile jadi jar, kirim ke Nimnode, terus kemudian connect SSH ke Nimnode, jalankan programnya tadi yang sudah ada di-upload di langkah 3 tadi menggunakan perintah Hadoop jar, dan kemudian cek hasil menggunakan Hadoop fs-cat ya di file part 000-nya ya. Oke, nah ini caranya membuat mapper, ini sudah saya jelaskan ya Dedek ya, ini apa namanya anatomi kelas mapper ya, terus kemudian ini juga anatomi kelas reducer ya, jadi mapper dan reducer dia sama-sama menurunkan dari kelas MapReduce base ya, terus kemudian eh, yang di sini juga MapReduce base tapi implementnya yang beda ya. Satunya implement mapper, satunya implement reducer. Nanti kita isi masing-masing metodenya di sini. Dia punya mapper punya metode map dan reducer punya metode reduce ya. Ada kata override kenapa? Karena dia mengimplementasikan interface ya. Jadi harus punya reduce ya, metode reduce. Kenapa override? Karena di interface-nya sudah ada metode reduce juga, tapi cuma namanya. Interface itu hanya nama metode saja. Metodenya kita implementasikan di kelasnya. Oke, terus kemudian ini nanti untuk membuat kelas mainnya, ini siapa nih? Ada yang baru join. Oke, nah jadi kita import di kelas mainnya, Dadek ya. Eh, di sini kita import, terus kemudian kita panggil sama manggilnya, Dadek ya. Tinggal kita ganti saja job name-nya jadi revenue aggregation, ya. Terus kemudian outputnya kita ganti, kita sesuaikan, ya. Terus kemudian kita jalankan eh, run job. Oke, kita compile jadi clean install, jadi jar ya. Nah, terus kemudian kita kirim pakai SCP, ya ini sudah dijelaskan tadi ya. Terus kemudian nanti ketika sudah jadi kita siapkan inputnya, terus kemudian kita jalankan untuk mendapatkan outputnya. Ya. Nah, ini studi kasusnya ada ya revenue aggregation ya. Nah, kita ini contohnya misalkan kita punya file seperti ini ya, file log ya. Punya file log setiap banyak baris ya, barisnya banyak. Isinya kira-kira seperti ini, ada nama kota, terus kemudian strip nama kecamatan, cabang yang ada di setiap kecamatan. Terus kemudian spasi di sini adalah revenue-nya ya. Nah, Malang strip Blimbing spasi 500.000, Surabaya strip Kenjeran spasi 120.000, 1.200.000 dan seterusnya. Nah, ini yang mau kita olah ya. Nah, maka ini ilustrasinya dari ya. Kita punya file input seperti ini ya. Nah, kita olah menggunakan MapReduce job, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita punya hanya kotanya saja ya, kita total setiap apa namanya cabang di setiap kota. Jadi ini kita Malang ya, kita kelompokkan Malang, kita hitung Surabaya, Surabaya, Jakarta, Jakarta sehingga hasilnya seperti ini ya. Jakarta, Malang, Surabaya dan ini adalah totalnya ya. Ini adalah studi kasus yang umum ya di dunia apa namanya e-commerce ya biasanya Dedek ya. Oke, baik langkah pertama ini caranya sangat gampang sekali ya, kita buat lagi kelas ya untuk mapper. Di sini saya beri nama revenue aggregation mapper ya. Ingat kita bisa kasih nama sembarang. Yang penting extension MapReduce base dan implementnya adalah implement interface mapper ya. Oke, terus kemudian di sini ada deh ya untuk isinya ya. Nah itu seperti ini cara kerjanya. Yang pertama kita ambil satu baris ya, satu barisnya itu contohnya ini ya dari value to string isinya adalah seperti ini, Malang Blimbing 500.000 gitu ya. Terus kemudian kita pecah berdasarkan stripnya karena kita hanya butuh Malangnya saja sama angkanya saja, Blimbingnya kita tidak butuh. Ya, kita split berdasarkan tanda strip, kita dapat array isinya dua, Malang sama Belimbing spasi 500.000. Spasi Belimbing spasi 500.000. Terus kemudian kita apa namanya? Karena kita butuh Malangnya saja, maka kita ambil indeks yang ke 0 ya. Nah, jadi string kota sama dengan split ke 0. Jadi kita ambil yang ke 0, isinya adalah Malang spasi. Nah, kita nggak butuh spasi di belakang Malang, maka kita panggil metode trim ya. Kota sama dengan kota trim, maka kita hilangkan spasi yang ada di belakang di depan Malang, maka jadinya adalah Malang saja ya. Kemudian kita cari revenue-nya. Nah, kita dari splitnya tadi kita sudah punya array yang kedua tadi ya, spasi Blimbing spasi 500.000.
Nah, kita ambil ini ya, split lagi berdasarkan spasi ya. Nah, sehingga kita akan punya array isinya 3 elemen, string kosong, kemudian belimbing, dan kemudian 500.000. Nah, yang kita butuh adalah 500 ribunya saja. Ya, kita tidak butuh elemen yang lain. Maka dari itu kita tinggal apa namanya, ambil saja indeks yang terakhir ya, indeks-indeks yang terakhir dari array-nya itu. Ya, caranya adalah dari array-nya kita ambil length-nya ya, panjangnya array -1. Kalau panjangnya array 3 -1 pasti indeks kedua pasti yang terakhir kan. Kalau array-nya 5 berarti indeks keduanya, indeks terakhirnya adalah 4. Berarti kan panjangnya array -1 ya. Makanya ini adalah pendapatan split length -1 ya. Dapatnya adalah 500.000. Nah, terakhir kita setkan ya, kotanya kita set, kita jadikan string ya. Terus kemudian revenue-nya kita jadikan InWritable. Dan terakhir kita masukkan ya ke output kolektor. This kota teks, this revenue writable. Sehingga dia akan dapat kota ini pendapatannya berapa ya. Lanjut. Nah, sekarang di reducersnya. Di reducersnya seperti apa? Reducersnya sangat mudah sekali ya. Jadi tinggal kita ulang saja sama ya. Jadi kardusnya udah ditumpuk per kota ya. Tinggal kita ulang saja pakai while values has next. Maka kita tinggal tambahkan satu persatu. Sum plus sama dengan current revenue get. Nah, jadi kita ambilkan satu persatu. Kita total di sumnya. Perulangan pertama, sumnya akan bertambah sebanyak kardus yang pertama, perulangan kedua, kardus yang kedua, nambah terus sampai kardusnya habis, terakhir di kolek sehingga kita dapat total pendapatannya ya. Nah, sudah cuma gitu aja Adik, nanti bisa tinggal dijalankan menggunakan dikompil jadi jar, dijalankan terus kemudian hasilnya nanti akan kira-kira seperti ini. Ketika sudah dapat part 000 ya, kita cat nanti akan mendapatkan seperti ini. Jakarta sekian, Malang sekian, Surabaya sekian gitu ya. Oke, jadi sama ini hanya variasi studi kasus saja ya. Oke, nah ini sudah selesai adik-adik ya, untuk part 1 dan part 2. Nah nanti begini untuk tugasnya, jadi adik-adik boleh memilih untuk mengerjakan ya, antara kerjakan saja part 1 atau kerjakan part 2 saja ya. Studi kasus yang pertama saja atau studi kasus yang kedua saja, atau boleh dua-duanya gitu ya. Nah nanti akan saya cek di pertemuan berikutnya di minggu depan. Untuk tugasnya itu dikerjakan setiap mahasiswa, bukan satu kelompok satu, tetapi setiap mahasiswa dengan menggunakan klaster yang sudah bersama-sama di setup oleh kelompoknya ya. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik ya. Eh, saya akhiri dulu karena waktunya juga sudah mau habis ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.